selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu baik dan terus baik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dan bersyukur karena kemurahan dan anugerahnya lah yang membuat kita semua ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita tidak diselamatkan karena kita, tetapi kita diselamatkan karena kasih-Nya. Karena itu biarlah kasih-Nya membuat kita mengerti, membuat kita semakin takut akan Tuhan. Setiap derap hidup dan kegiatan yang kita lakukan bukan berdasarkan apapun, tetapi hanya berdasarkan kasih Tuhan. Karena itu mari kita masih membaca hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 2. Jadi kalau hari Minggu kemarin saat teduh kita tidak ada, tapi sudah bisa baca 2 Samuel pasal 1. Dan hari ini kita membaca 2 Samuel 2 ayat 12 sampai pasal 3 ayat 39. Kita juga baca di Perjanjian Baru Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 30 dan Mazmur pasal 119. Sebuah pasal yang cukup panjang. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-16 dan kitab Amsal pasal 15 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Kita masih belajar hari ini tentang mengapa firman Tuhan tidak mengubah hidup kita, atau mengapa firman Tuhan seolah-olah tidak berkuasa dalam hidup kita. Kita sudah belajar yang pertama bahwa orang yang mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak mengerti, seperti tanah di tepi jalan. Yang kedua yang sedang kita pelajari adalah tentang tanah yang berbatu-batu. Di dalam Matius 13 ayat 5-6 dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Dalam terjemahan yang lainnya, di sini dikatakan bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Perhatikan, dia menerima firman dengan gembira, dengan sukacita, dengan antusias, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Salah satu yang dinubuatkan Yesus bahwa sebelum kedatangannya akan terjadi kemurtatan. Jadi saudara harus perhatikan, kita perlu menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang bukan hanya semangat di luar. Ketika firman disampaikan dalam ibadah, dalam kelompok kecil, wah dia orang yang mungkin luar biasa, banyak cakap, banyak ngomong menanggapi firman. Tapi ketika datang tantangan, datang kesulitan, orang ini segera loyo, layu, seperti pohon yang diumpamakan layu. Jadi orang ini dia nggak mau bayar harga dalam mengikut Tuhan. Sementara ikut Tuhan harus pikul salib. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita karena nama Tuhan. Karena itu orang tipe-tipe seperti ini, dia tidak mau berjuang menghidupi firman Tuhan. Dia lebih mengikuti kedagingannya. Karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau saudara melihat tanah yang di dalamnya ada batu-batu, dia tidak bisa menyimpan air yang cukup banyak. Karena itu saudara, kalau kita masukkan batu ke tanah, dia sepertinya di luarnya basah, tapi di dalamnya dia nggak bisa tembus air itu. Jadi kita melihat bagaimana benih itu bisa bertumbuh kalau jatuh di tanah seperti ini. Karena ini merupakan latar belakangnya adalah Palestina atau orang Israel. Ada bagian-bagian di tanah, di tempat-tempat mereka itu yang dijadikan pertanian itu dari lapisan batu-batu karang. Kita soroti, di sini ada dua hal yang kita lihat di sini, digambarkan bahwa tipe atau golongan tanah yang kedua ini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman, segera menerimanya, segera menerima bahkan dengan gembira. Kata segera menerima dengan gembira, orang ini mendengar firman, Injil, dan responnya kelihatan bagus. Tetapi ada kata segera dengan gembira, satu respon yang cepat, emosional. Seorang hamba Tuhan memberikan penerangan bahwa penerimaan yang diterima benih itu dari lapisan tanah yang tipis adalah suatu lapisan batu karang yang kita lihat bahwa benih kecil yang tidak berakar dengan teguh bertumbuh dengan cepat, lalu matahari ketika datang dia akan dibakar, panas terik itu akan melayukan. Jadi orang-orang yang disimbolkan di sini dengan segera, secara impulsif, secara gembira dia meloncat mungkin untuk menerima berita itu. Dia merasakan perasaan senang yang mendadak, sangat antusias, bahkan bisa dipengaruhi secara cukup ya, sampai mungkin bisa menangis, meneteskan air mata. Pesonanya luar biasa. Tetapi ketika datang tantangan,
dia segera surut. Dia nggak kelihatan lagi, saudaraku. Dia melupakan semua antusiasnya. Jadi kehidupan ini menunjukkan hanya emosi waktu mendengar firman. Jadi nggak cukup hanya dengan antusias dan emosi. Jadi banyak lucunya, saudaraku, terkadang gereja-gereja, saudaraku, jemaatnya, WL-nya berusaha membangkitkan emosi sepanjang kebaktian. Sehingga kita melihat orang-orang ini cuma emosional. Ketika orang mengikuti Tuhan, banyak orang yang datang kepada Yesus, tapi ketika dia mengajarkan kebenaran, wah, mereka bilang ini pengajarannya keras. Saya percaya bahwa jemaat kita perlu membangun dan dibangun bukan emosi kita, bukan jiwa kita, tetapi kita perlu membangun hidup kita di atas kebenaran. Jadi bukan hanya emosi sesaat, kita perlu betul-betul berakar. Jadi Tuhan juga nggak terlalu suka kalau kita cuma ikut Tuhan hanya secara emosi sampai di jiwa. Tapi bagaimana jiwa kita tunduk dan dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi karena itu saya mau katakan bahwa benih firman Tuhan itu, jadi kita jangan hanya sekedar emosi, sekedar hanya sampai di jiwa. Karena saudara nonton film pun bisa menangis, bisa terpengaruh jiwa saudara. Seorang hamba Tuhan, C.H. Spurgeon, dia berkata, aku lihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dia lihat seorang pengkhotbah yang setia dan sungguh-sungguh. Dan bagaimana jemaat waktu mendengar bisa menangis. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka bertobat? Apakah hidup mereka berubah? Apakah mereka setia? Jadi Bapak Ibu dengerin baik-baik. Kita nggak cukup hanya sekedar antusias, emosi, gembira sesaat. Karena ayat itu begitu melukiskan. Mereka menerima segera dengan gembira, tapi segera juga murtad. Petrus baru saja berkata kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi nggak lama kemudian, Yesus berkata, hei iblis, keluar engkau, mundur engkau dari hadapanku. Karena engkau hanya mikir apa yang dipikirkan manusia. Engkau nggak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi kita lihat, golongan yang pertama betul-betul tidak mengerti. Golongan yang keempat mengerti. Tanah golongan yang kedua dan yang ketiga tidak dikatakan apapun tentang mengerti atau tidak mengerti. Jadi jenis tanah yang kedua ini kelihatan ada di antara kedua keadaan itu. Dengan kata lain, kurang pengertian. Jadi tidak ada waktu untuk mengerti. Satu hari ada seorang guru bertanya dari seorang gadis kecil bahwa kamu tidak mengerti hal yang sederhana ini. Sebenarnya aku tahu, kata dia. Yang menjawab dengan satu pandangan yang menunjukkan kebingungan. Tetapi aku kadang-kadang berpikir aku mempunyai begitu banyak hal-hal untuk dipelajari sehingga aku tidak punya waktu untuk mengerti. Di sana, saudaraku, ada banyak pendengaran, baca, banyak kehadiran, kebaktian banyak sekali, tapi hasilnya sangat kecil. Kenapa? Karena firman Tuhan bukan menjadi pokok pemikiran. Dia nggak pernah diterima dengan pengertian. Seperti daging kita makan, main telan, nggak dicerna. Jadi ini lebih membahayakan. Kenapa? Karena nanti usus kita, tubuh kita bisa rusak. Karena itu kita perlu mengunyah dengan benar. Jadi kalau orang sungguh-sungguh mengerti, dia harus merenungkan firman dan dia menanggapi dengan positif. Dia menghidupinya. Mazmur pasal 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasil buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini bukan hanya cukup didengar, tapi perlu dimengerti. Untuk dimengerti, perlu direnungkan, perlu dipercayai. Jadi kita nggak cukup sampai hanya emosi, kurang pengertian. Tetapi kita perlu sungguh-sungguh membawa semua keberadaan, pikiran, jiwa, emosi kita untuk mulai dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga kita bisa keluar dari golongan tanah yang kedua ini, yaitu tanah yang berbatu-batu, yang dangkal. Kiranya ke depan kita akan terus belajar sehingga kita punya hati yang sungguh-sungguh subur, tidak berhenti hanya sampai di jiwa, sehingga kita mudah padam, mudah patah, mudah mundur. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, jamah dan tolong kami semua ya Tuhan, supaya hari-hari ke depan kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami memiliki pandangan, sikap hati yang benar, sehingga kami memiliki tanah hati yang subur, berbuah 30, 60, 100. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.